Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Teddy Mahendra, NIM 195132111, program studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit penyelesaian persamaan nonlinear dengan dua metode. Yang pertama akan menjelaskan metode regulasi falsi atau termasuk dari metode tertutup. Metode ini merupakan alternatif perbaikan pada pengertian grafis. Kekurangan metode ini adalah dalam membagi selang mulai dari X1 sampai XU menjadi paruhan sama. Besaran FXI dan FXU tidak diperhitungkan. Metode alternatif yang dimanfaatkan pengertian grafis ini adalah hubungan titik-titik itu dengan sebuah garis lurus. Perpotongan garis ini dengan sumbu X merupakan tafsiran akar yang diperbaiki. Kenyataannya, bahwa pengertian kurva adalah pengertian kurva oleh garis lurus memberikan suatu posisi palsu. Dari akar merupakan asal mula dari nama metode posisi palsu yang disebut metode interpolasi linear. Selanjutnya ada metode yang termasuk, ini sebuah pengertian dari metode tertutup. Metode yang termasuk ke dalam golong-golongan ini cari akar di dalam selang sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, selalu konvergen ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Di sini kita juga bisa memakai beberapa rumus yang saya tuliskan. Itu kita bisa mencari XR dengan XR sama dengan XU dikurang FXU dikali XL kurang XU, FXL minus FXU. Ini nanti kita akan menghitungnya di contoh soalnya. Mencari galat error dengan mutlak XR plus 1 dikurang XR. Yang kedua ada metode secant atau termasuk dalam metode terbuka. Misalkan kita asumsikan bahwa fx adalah linear di sekitar akar xr. Sekarang kita pilih titik lain x1 yang dekat dengan x0 dan juga dekat dengan xr yang sebelumnya kita belum tahu. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul pada metode Newton-Raphson adalah dalam evaluasi derivatif atau turunan. Untuk itu, digunakan metode secant ini untuk mengganti diferensial dengan pendekatan turunan. Seperti apa yang dijelaskan metode tertutup selang AB yang mengandung akar sebagaimana namanya, selang tersebut mengurung akar sejati. Strategi yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis. Lebar selang timbul makin sempit. Nah, selang tersebut semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Rumus-rumus yang mungkin dipakai bisa saya tuliskan di sini adalah ada mencari XR baru, mencari XR baru itu XR baru sama dengan XR dikurang FXR dikali XR min 1 dikurang XR per FXR min 1 dikurang FXR. Dan mencari galat error sama seperti metode regulasi falsi sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Di sini ada contoh soal, ada dua contoh soal. Tentukan akar persamaan dari X pangkat 3,5 dikurang 80 sama dengan 0 dengan X atau titik 2,5. Ini bisa kita jadikan XL dan XU dengan menggunakan metode regulasi falsi dengan error yang diizinkan 2,5 atau 0,025. 0,025 itu dalam bentuk desimal. Diketahui persamaan fx sama dengan ini soal kedua. Diketahui persamaan fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Kita juga di sini kalau metode secant ini ada x min 1 dan x0. Karena x min 1 sama dengan min 2, kalau x0 ini sama dengan z. Z ini pada kali ini diganti dengan nim terakhir, dengan angka nim terakhir. Karena nim saya belakangnya 1, terakhirannya 1, jadi x0 saya sama dengan 1. Dengan galat error yang diizinkan 0,0004, 1.
0,00001. Carilah akar persamaannya dengan menggunakan metode secant. Yang pertama ini saya sudah menghitungnya dengan menggunakan Excel agar lebih mudah untuk membantu saya dalam perhitungannya. Pada ini kita dapatkan R 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah jumlah, dan XL itu kita dapatkan yang tadi datanya yang X itu X 2, yang sama 5. Jadi untuk iterasi 1, R ini iterasi. Pada iterasi 1 biasanya nilai Galat error belum ditemukan karena nilai XR sebelumnya ini belum ada, jadi tidak bisa dihitung. Di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi nilai akar persamaan yang dicari adalah X sama dengan 3,44878 dengan Galat error 0,01297. Berarti 1297 ini sudah bisa masuk ke dalam Galat error karena sudah melewati 0,025 ini. Nah, saya juga menuliskan beberapa iterasi. Yang pertama ada iterasi 1. Ini titik ini saya dapat dari XL, FXL dan XU, FXU. Nah, di sini kita untuk mencari nilai yang tadi ini, XR ini, kita juga diberikan rumus yang saya jelaskan tadi. Nilai XR, untuk mencari nilai XR adalah XU dikurang FXU dikali XL XU FX per FXL kurang FXU. Untuk ini kita lebih mudah bisa dihitung dengan kalkulator, hanya tinggal memasukkan angka yang sudah ada dari data yang ini. Untuk Galat error yang pertama saya sudah jelaskan tadi, biasanya pada iterasi 1 biasanya nilai Galat belum dapat diketahui karena belum adanya XR sebelumnya. Nah, sedangkan yang X2 iterasi 2 ini kita sama seperti iterasi 1. Ini XL, ini FXL, ini XU, ini FXU. Ini nilai XR sama kayak tadi, hanya tinggal dimasukkan saja. Sedangkan ini Galat errornya ini adalah X plus 1 dikurang XR. Jadi ini mutlak. Jadi mutlak ini nilainya tidak bisa minus lah. Ini selalu positif. Kita di sini dapat 0,4085. Hasil dari pengurangan 3,1768 kurang 2,76832. Selanjutnya ada iterasi 3 sama dengan iterasi 2 dan 1. Tinggal ini masih sama, titiknya juga nilai XR, mencari nilai XR tetap sama juga 3,336. 421 ini untuk nilai XR-nya. Galat error sama dengan tadi, tinggal hanya dikurang dengan XR pada iterasi tersebut sama XR yang sebelumnya. Yang kedua, ini ada metode secant. Di sini saya hanya mendapat 3 iterasi. Min 1, 0, dan 1. Karena tadi kita soalnya dari X min 1 sama dengan 2, berarti perhitungan kita atau iterasi kita harus mulai dari min 1. Jadi kita ada XR, min 2, 1, 1. FXR kita dapatkan min 132, 0, 0. X barunya, XR baru ini seperti Galat. Kita tidak bisa mendapatkan nilainya sebelum ada XR-nya. XR sebelumnya. Ini ada juga Galat errornya seperti regulasi Falsi. Yang pertama juga tidak dapat. Jadi nilai akar persamaannya yang dicari adalah X sama dengan 1 dengan E atau Galat 0,001. Karena 0 ini sudah bisa melewati 0,0001. Di sini saya juga memperhitungkan. Pertama ada iterasi min 1.
fx-1 ini kita ganti dengan 2. Kenapa 2? Karena fxr dalamnya ini, dalam kurung ini harus xr ini. Harus xr yang ada, yang sudah kita dapatkan atau diketahui di soal. Yang kedua ada fxo sama dengan ini juga. Di dalam kurungnya harus nilai xr. Dihasilkan dengan ini persamaan yang kita diketahui dari soal. Nilai XR baru seperti tadi yang saya jelaskan belum didapatkan karena tidak adanya XR dan FXR sebelumnya. Yang galat error juga belum didapatkan nilai errornya karena nilai XR sebelumnya tidak ada. Yang kedua ada saya iterasi 0. Ini sama seperti fx0, fx1. Jadi kayak tiap fx itu ke bawah 2 lah. Seperti ini untuk iterasi 1, iterasi min 1 yang ini, min 1 dan 0, sedangkan iterasi 0, 0 dan min 1. Dengan nilai XR yang tadi, ini kita mencari XR baru. Kalau regulasi falsi kan harus mencari XR. Kalau kita yang second ini XR baru. Rumusnya hampir sama, hanya beda variabelnya. XR baru sama dengan XR min FXR kali XR min 1 dikurang XR per FXR min 1 dikurang FXR. Hanya tinggal dimasukkan dari data yang sudah kita dapatkan. Di sini kita juga mendapatkan galat error karena kita sudah memiliki XR sebelumnya. Yang terakhir juga sama, dikarenakan saya hanya sampai iterasi 1, jadi fx1-nya cuma menjadi fx1 saja, tidak ada fx2 tidak ada karena 0 apa namanya, iterasi saya cuma hanya sampai 1. Di sini ada tinggal dimasukkan persamaan yang tadi, XR baru sama kayak yang iterasi 0 dengan rumus yang sama, kita dapatkan hasil yang cukup berbeda atau bisa dibilang agak sulit untuk dihitung, yaitu saya mendapatkan hasil yang tidak terdefinisi atau undefined dengan galat error 0 atau kurang 1. Berarti 0 ini sudah masuk dalam nilai error yang diinginkan. Ya, sumber ini saya dapatkan di https repository.win.ac.id/121.1/ismuniarto.pdf. Terima kasih. Hanya itu yang saya dapat berikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.